Hari ini temanya adalah Abraham ya dalam Alkitab dan kisah Ibrahim dalam Al-Quran. Saya bawakan tema ini karena sebulan ini full saya dapat pertanyaan dan WA juga pesan-pesan lah ya. Karena ada satu film yang masuk ke Indonesia, lalu ada anggota dewan yang minta di take down. Ya. Filmnya berjudul His Only Son. Nah, begitu banyaknya pertanyaan, akhirnya kalau dijawab satu-satu, itu kan buat saya mubazir begitu ya. Lebih baik ya saya jawab satu-satu lalu saya kumpulin jadiin materi dan dijadikan pengajaran. Saya buat materi ini bukan berarti saya mau mengcounter ya orang yang mau men-take down His Only Son. Tetapi ini adalah penguat bagi kita semua. Mungkin saja ada teman-teman ya orang-orang Kristen yang belum tahu kisah Ibrahim dalam Al-Quran. Jadi saya kasih tahu sejarahnya. Ini hanya untuk menguatkan iman anak-anak Tuhan, para orang Kristen. Yang dimana ketika ada masalah yang bersinggungan dengan Kristiani, itu kita nggak usah langsung marah. Ya. Kenapa? Karena kita lihat literaturnya. Ketika mereka marah atau ketika mereka tersinggung karena literaturnya berbeda, ya. Nah, berarti sama dong sama kita kalau kita marah dan tersinggung kalau literaturnya berbeda. Biasa aja kalau saya ya. Sebenarnya ini kan nggak rumit masalahnya. Produsernya orang Kristen. Sutradaranya orang Kristen. Bikin film sesuai literatur Alkitab. Maka yang dikorbankan adalah Ishak. Ini poinnya yang mereka keberatan. Karena tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kisah di Islam. Di Islam yang dikorbankan adalah Ismail. Kenapa langsung direaction untuk di take down? Ini kan terlalu berlebihan. Itu hanya film. Di Alkitab semuanya bertentangan tuh. Ya, sama ya pengajaran mereka. Kenapa nggak sekalian aja ya disuruh Alkitab ya di take down, nggak boleh ada. Alkitab beredar di Indonesia karena kita agama yang diakui. Berarti kalau filmnya menurut Alkitab ya nggak perlu di take down. Ya. Harusnya gampang ya, mereka tinggal buat aja film yang sama, tapi versi Islam, versi Muslim yang dikorbankan adalah Ismail. Masih ingat nggak film The Passion of Christ? Ya, itu sungguh fenomenal. Mereka tersinggung. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena Yesus yang disebut mereka adalah Isa Al-Masih tidak mati di salib. Tetapi tanggapan Muslim pada saat itu elegan. Ya. Untuk menampung kegelisahan umat Islam terhadap film yang fenomenal itu, mereka membuat film yang berjudul The Messiah. Yang berkisah tentang Yesus Kristus dalam versi Islam, juga dalam versi Injil Barnabas. Itu keluar tahun 2007. Nah itu tanggapannya elegan gitu ya. Jadi karya dibalas dengan karya. Biarkan penonton yang memilah atau memilih. Jujur aja ya, kalau tanggapannya takut mengganggu iman dari orang-orang Muslim. Jujur aja nih, kalau saya masih Muslim, segede apapun itu film, saya nggak bakal masuk ke bioskop itu. Saya akan cari film lain. Ya. Tapi kenapa harus take down? Jadi sekali lagi, kalau mau berkomentar atau menanggapi, balaslah dengan karya.
hari ini kita akan buka dan saya akan bahas Abraham menurut Alkitab, juga Ibrahim menurut Al-Quran secara singkat, jelas, dan padat. Kiranya teman-teman mengerti. Ya. Nah, apakah Abraham versi Alkitab dengan Ibrahim versi Al-Quran adalah oknum yang sama? Itu pertanyaannya. Bang, sama enggak sih bang? Ya, Abraham versi Alkitab dengan Ibrahim versi Al-Quran. Jika sama, mengapa berbeda dan bertentangan kisah dan faktanya? Nah, saya akan memaparkan perihal atau ihwal Abraham versi Alkitab dan Ibrahim versi Al-Quran yang hampir ada kemiripan tapi berbeda. Sekali lagi ini hanya untuk menambah wawasan, ya, biar kita sama-sama tahu kisahnya. Dimulai dari makam atau kuburan dari Abraham di dalam Alkitab. Terdapat dalam Kejadian 25 ayat 7 sampai dengan 11. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Memre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai. Jadi di sini tertulis Abraham mati, dikuburkan di mana? Di gua Makpela. Ya. Yang menguburkan siapa? Anaknya, Ishak dan berarti Ismail juga anaknya ya. Jadi saya berpikir kalau literatur mereka mengatakan Ismail, ya kita nggak perlu marah. Saling menghargai. Kita di Indonesia ada yang namanya moderasi beragama. Jadi saling menghargai. Tidak usah langsung bilang take down, take down, take down. Ya, saling menghargai aja. Itu dalam Alkitab. Kita lihat Ibrahim di dalam Al-Quran, kita akan cari tahu apakah ada kisah kematiannya ataupun makamnya. Di dalam Al-Baqarah ayat 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat salat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Jika kita lihat di dalam Quran surat Al-Imran ayat 97, di situ tertulis padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Saudaraku terkasih, makom Ibrahim, apakah ini kuburannya atau makamnya begitu ya? Tapi kebanyakan orang mengatakan ya, sebagian orang mengatakan bahwa makom tersebut adalah pijakan kaki Ibrahim. Pertanyaannya begini, kapan Ibrahim datang ke Mekah? Dan di mana kuburan Ibrahim sekarang? Saya nggak mau jawab. Yang jawab saudara-saudara sekalian. Silahkan di searching. Saya yang kasih materi, saya yang kasih pertanyaan, saudara yang menjawab. Jadi kalau misalkan itu makam, maka apakah itu kuburannya? Bukan, itu bukan makam, pijakan. Oke, kalau itu benar pijakan, kapan Ibrahim datang ke Mekah? Udah itu aja. Saya
nggak mau jawab. Saudara yang jawab. Yang di rumah, ya kan, pasti nonton gitu ya, streaming ibadah ini, nah langsung searching aja, terserah, cari aja. Saya nggak mau jawab. Bang jawab dong bang, jawab. Ya oke deh saya mau jawab, tapi jawaban saya versi Alkitab. Karena saya sebagai orang Kristen meyakini literatur di dalam Alkitab. Bahkan saya akan buka dalam Taurat. Mari kita lihat catatan sejarah di dalam kitab Taurat. Ya. Antara Mekah ke Yerusalem itu kalau diukur jauhnya kurang lebih 1236,19 kilometer. Ini sejarahnya ya, atau jaraknya gitu ya. Ini sejarah Abraham, benarkah pernah ke Mekah gitu ya. Jarak sejauh ini ya, bisa nggak ditempuh? Ini posisi Yerusalem. Nah ini posisi Mekah. Kira-kira ditempuh bisa nggak ya pada waktu itu? Mungkin naik ontak gitu, kayaknya susah. Naik pesawat belum ada. Naik motor juga belum ada. Naik mobil apalagi belum ada. Jadi kapan? Begitu ya. Jadi saya berpikir saya menjawab harus dengan literatur Alkitab. Nanti akan ketahuan, pernah nggak sih ya ke Mekah? Ini perjalanan Abraham ya dari Ur Kasdim menuju Haran dan lain sebagainya ya. Lalu dia mati di Gua Makpela. Ya. Dikuburkan di Hebron di Gua Makpela. Nah, secara singkat saya akan rangkum seperti ini. Dia berangkat dari Ur Kasdim, terlihat dalam Kejadian 11 ayat 31, sampai ke Haran dalam Kejadian 11 ayat 31 juga, sampai ke Sikem dalam Kejadian 12 ayatnya ke-6, sampai ke pegunungan sebelah timur Betel dalam Kejadian 12 ayat 8, sampai ke tanah Negeb Kejadian 12 ayat 9, sampai ke Mesir Kejadian 12 ayat 10, kembali ke tanah Negeb Kejadian 13 ayat 1, menuju ke Betel Kejadian 13 ayat 3, pindah ke Memre dekat Hebron, bisa dilihat di Kejadian 13 ayatnya yang pertama. Ibrahim diberkati anaknya Ismail ketika di Kanaan, bisa dilihat di Kejadian 16 ayatnya yang ketiga. Ibrahim ke tanah Negeb Kejadian 20 ayat 1, Ibrahim ke tanah Moria Kejadian 22 ayat 2, Ibrahim pergi dan tinggal di Beersheba, bisa dilihat di Kejadian 22 ayat 19. Nah, Sarah nampaknya tetap tinggal di Hebron. Sarah wafat di Hebron dalam Kejadian 23 ayat 2. Nah, Ibrahim juga dimakamkan di Gua Makpela di Hebron, Kejadian 25 ayat 9. Tidak pernah ya tertulis menginjakkan kakinya di Mekah. Jadi menurut kitab Taurat, Abraham atau Ibrahim tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah Mekah. Lalu makam siapakah yang ada di Mekah? Itu bukan makam bang, itu pijakan. Oke, pijakan kaki siapa yang di Mekah? Saya sedang tidak menekan pihak tertentu, tapi saya bertanya. Ya, saya bertanya. Yang tahu jawabannya silahkan komen. Ya, di kolom komentar. Oke, itu masalah kematian dan kuburan Abraham. Sekarang kita lihat bapak kandung dari Abraham atau yang disebut Ibrahim oleh umat Islam. Di dalam Kejadian 11 ayat 26, setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Nah, Abraham itu nama baru dari Tuhan. Nama sebelumnya adalah Abram. Bapaknya namanya Terah. Itu dalam
Alkitab. Kita lihat di dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 74. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Jadi bapaknya Ibrahim namanya Azar. Makamnya beda. Bapaknya beda. Ya. Lalu ini yang fenomenal, yang gara-gara ini film His Only Son diminta di take down. Dalam Kejadian 22 ayatnya yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ada tertulis namanya Ishak. Jadi kalau produser atau sutradara His Only Son ya membuat film lalu yang dikorbankan namanya Ishak, dan Ishak yang dikorbankan itu ya adalah sudah ada di literatur Alkitab. Kira-kira salah apa enggak? Ya karena memang literaturnya Alkitab. Ya. Enggak salah. Mohon maaf nih, mohon maaf. Mohon maaf banget. Kalau seandainya Pak Yosi ya, ketika zaman Abraham dia menjadi anak Abraham. Ya. Jadi Terah memperanakan ya Abraham ya. Terus Yosi gitu ya. Sorry ya Pak ya. Sorry. Ya, jangan diambil hati. Terus Tuhan katakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Yosi. Misalkan. Kira-kira yang dibawa Abraham, Ishak atau Ismail? Ya Abraham nurut Tuhan dong. Ya kan? Nurut Tuhan. Ini contoh. Jadi Abraham itu hanya menuruti kata Tuhan. Jadi kalau pada saat itu Pak Yosi udah ada, mungkin Pak Yosi fenomenal. Ya, wah, dia yang persembahkan nih ya kan. Tapi sayangnya Pak Yosi tidak sefenomenal itu ya. Nah itu maksud saya. Saya mau katakan Abraham dia hanya menuruti kata Tuhan. Kalau di Alkitab tertulis Ishak dan Tuhan maunya Ishak, nggak bakal bisa diganti. Nah coba ya, kita lihat di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Quran surat Asy-Syaffat ayat 100 berbunyi, ya Tuhanku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Lalu di dalam Quran surat As-Saffat juga ayat 103. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan dalam Quran surat As-Saffat ini dalam ayat 99 sampai 107, tidak akan menemukan dan tidak menjelaskan bahwa Ibrahim mengorbankan Ismail. Kosong nama itu. Inilah yang membuat para ahli sejarah Islam bingung dan berbeda pendapat. Siapa yang dikorbankan? Ya, nggak ada. Ya, bingung mereka semua. Siapa yang dikorbankan? Mau bilang Ismail tapi nggak tertulis gitu ya. Mau bilang Ishak nanti kok sama kayak Alkitab, jadi bingung mereka. Terus jawabannya yang benar yang mana? Kalau saya ditanya, yang dikorbankan adalah hewan saudara. Dua-duanya nggak ada yang mati. Ya, Tuhan ganti dengan domba, kambing atau disebut kibas. Sekarang gini,
Coba ya, umat Islam percaya kepada Taurat, Zabur, Injil. Lalu digenapi dengan Al-Quran. Ini dogma Islam ya. Taurat mengisahkan baik makamnya, baik ayahnya, baik yang dikorbankan dan lain sebagainya. Kok bisa-bisanya ya berubah di kitab yang ini gitu ya. Kenapa? Kan di dalam rukun iman yang ketiga ya, mengimani kitab-kitab Allah atau percaya kepada kitab-kitab Allah, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Seharusnya kalau percaya itu nggak mungkin berubah. Kisahnya itu terus sama, ya, walaupun penulisnya berbeda. Tapi mengapa kok bisa berbeda kisahnya? Nah, saudara yang menyimpulkan. Lalu kisah Abraham atau Ibrahim dibakar. Ya. Dalam Alkitab tidak ada kisah Abraham dibakar. Siapa yang pernah menemukan kisah Abraham dibakar? Mungkin yang pojok sana atau yang pojok sana. Ada yang pernah menemukan kisah Abraham dibakar? Enggak ada dalam Alkitab. Tapi ada enggak sih kejadian bakar-bakaran begitu ya, pengikut Tuhan gitu ya, dibakar? Ada kisahnya, tapi bukan Abraham. Kisah pembakaran itu hanya ada pada zaman Nabi Daniel. Coba lihat di dalam Daniel pasalnya yang ketiga ayat 19 sampai dengan 26. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya. Dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Oh, jadi ada kisahnya. Ya, tapi yang dibakar atau dilemparkan ke perapian adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Ya. Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Jadi kisah ini kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego yang dibuang ke perapian. Namun ya Nebukadnezar terkejut, kok nggak mati? Malah seperti ada anak dewa yang menyelamatkan. Dipanggillah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, di dalam kisah ya di Islam bahwasannya Abraham atau Ibrahim itu dibakar, saudara. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayatnya yang ke-69. Kami berfirman, hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Ya. Jadi Ibrahim dibakar. Lalu apinya jadi dingin. Ya. Apinya jadi dingin. Kalau di kisah Alkitab kan apinya nggak berubah jadi dingin. Bahkan yang ngangkat Sadrak, Mesak, Abednego juga tentara-tentaranya mati kebakar. Tapi ini apinya jadi dingin. Jadi Ibrahim selamat.
Di sini kita bisa lihat apakah benar Abraham berada pada zaman Daniel dan dilempar ke perapian. Contoh misalkan pada masa itu Abraham dibakar. Ya, harusnya kan zaman Daniel tuh, tragedi pembakaran di perapian itu. Abraham dibakar nih. Terus tiba-tiba Daniel lewat. Apakah engkau bapak orang beriman? Bapak para nabi? Abraham. Abraham menjawab, ya itu aku. Bapak, maaf, Anda salah zaman, Pak. Anda salah zaman. Bapak mending balik lagi. Ini zaman saya, Bapak. Ini zaman saya. Ini Daniel, Bapak. Ini Daniel. Ya, bisa begitu tuh. Ya. Karena salah zaman. Jadi tidak pernah di dalam Alkitab dikisahkan Abraham dibakar. Nah, ini enggak jauh lebih penting tentang Abraham dihitan atau disunat. Dari semua kisah-kisahnya satu persatu kita runutin ya. Abraham dihitan atau disunat. Kita lihat. Di dalam Kejadian 17 ayat 10 sampai dengan 11. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ya. Haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi Ibrahim atau Abraham memang diperintahkan untuk melakukan sunat. Kamu harus disunat menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nah, kita akan coba teliti di mana alat sunatnya. Sejarah dalam Alkitab, perihal sunat adalah menggunakan pisau dari batu. Tidak tertulis menggunakan alat lain. Coba kita lihat di dalam Keluaran 4 ayatnya yang ke-25. Lalu Zipora mengambil pisau batu. Dipotongnya kulit khatan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Jadi dengan pisau batu, saudara. Bahkan di dalam Yosua pasalnya yang kelima ayatnya yang kedua. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Ya. Sunat pakai pisau batu. Dalam Alkitab. Kita lihat di dalam dogma mereka, ya, kisah di dalam Islam. Ibrahim disunat nggak? Disunat. Ada nggak di Al-Quran? Di Al-Quran itu saya samar-samar mencarinya, tetapi yang jelas karena saya mencari alat potongnya, ya. Nah, dapatlah di dalam hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 143. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan setelah berusia 80 tahun dan beliau khitan dengan menggunakan kampak. Di dalam hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1839 juga sama bunyinya. Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan saat beliau berusia 80 tahun dengan menggunakan kampak. Ya, kita nggak perlu marah dan kita nggak perlu bilang itu salah, itu kan keyakinan mereka. Kita hargai. Dalam riwayat ini Ibrahim diyakini disunat menggunakan kampak. Oke, pertanyaan saya, siapa di sini yang disunat? Angkat tangan. Siapa namanya? Hah? Rendra. Satu doang nih. Jangan tanya saya pasti disunat. Oh, Pak Gembala juga. Saya kalau nanya Pak Gembala segen. Saya tanya Rendra aja ya. Ren, disunat sakit gak Ren? Sakit. Pakai apa dulu sunatnya?
Laser, zaman canggih. Laser, baru saya mengharapkan jawabannya gunting ke atau alat apa kayak gitu. Laser, susah dibandingkan gitu dengan alat pisau batu gitu ya. Tapi bayangkan sekarang dunia udah canggih. Pakailah laser. Ini moga-moga Pak Pujo nonton ya di rumah ya. Saya berdoa tadi dapat kabar Pak Pujo sakit, saya berdoa sembuh, saya WhatsApp tadi ya. Pak Pujo disunat kan? Gimana? Pak Pujo umurnya berapa? Berapa umurnya? 40. 40. Ada, 70 ada. 60. Belum sesuai dengan yang diajarkan nih. 80 nih. Saya cuma cari yang usia yang 80 ada nggak di sini? Yang belum sunat tuh saya tawarin sunat pakai kampak. Kira-kira bagus loh, ya. Nggak apa-apa, kan kulitnya udah kelihatan tuh, udah gampang. Ya. Bagaimana tuh rasanya? Jadi saya berpikir begini, apapun yang mereka katakan dan itu diyakini oleh mereka dan selama ada literaturnya, ya kita hargai. Ya. Ini ketawanya nggak berhenti-berhenti itu. Ya, jangan gitu ya. Memang saat ini kita ketawa waktu merasakan sunat waktu itu sakit, nangis nggak? Nangis nggak, Ren? Oh nggak nangis, ya laser sih ya, nggak terasa ya laser. Saya masih dengan gunting, ya si gunting terus dijahit satu persatu. Ya biusnya ini lagi ya kan di area tertentu doang, biusnya habis teriak tuh, gitu ya. Waduh, ya. Nah kesimpulannya, pisau batu itu lebih tajam loh daripada besi ya. Nah kesimpulannya, jika Al-Quran meyakini kebenaran Taurat maka seharusnya kisah tidak akan berubah. Lantas mengapa berbeda kisah sejarahnya padahal oknumnya sama? Yaitu sama-sama menceritakan orang yang dikasihi Allah, orang yang mendapatkan perintah pengorbanan, dan bapak orang beriman juga bapak para nabi. Yang keempat, sengaja saya kosong titik-titik, saudara yang menyimpulkan dari apa yang saudara telah dengar. Ya, PR buat saudara tuh ya. Karena sebenarnya yang disimpulkan banyak, tapi dari ketiga ini sudah menunjukkan bahwasannya ini sebenarnya menceritakan oknum yang satu, tetapi kenapa kisahnya berbeda. Nah, kesimpulan yang nomor 4, saudara bisa menyimpulkannya dengan terserah saudara. Tapi yang jelas, oknum kalau mau dibilang berbeda, maka ada 2 orang yang kita yakini mendapatkan perintah untuk mengorbankan anaknya. Ya. Apakah benar ada 2 orang? Atau memang oknumnya sama, kisahnya doang beda? Nah, saudara yang jawab deh. Ya, saudara yang jawab. Terus kalau misalkan, maaf nih ya, kalau misalkan ada yang mengatakan antara ya Isa dengan Yesus begitu ya, berbeda gitu ya, maaf. Oknumnya beda itu nggak sama. Karena apa? Karena kisahnya beda. Kita coba tarik kesimpulan seperti Bapak Abraham dengan Ibrahim ini. Berarti ada 2 orang yang lahir dikandung oleh firman Allah. Ada Roh Kudus. Karena di Alkitab jelas, firman telah menjadi manusia. Di Al-Quran jelas, dia Rohullah wa kalimatullah. Dalam Alkitab juga tertulis, ya, dia tidak berdosa, tidak bercacat celah. Al-Quran juga demikian. Alkitab juga demikian. Berarti ada 2 orang yang suci di dunia ini. Benarkah demikian? Kenapa nggak disimpelkan aja? Bahwasannya ya oknumnya sih sama, cuman kisahnya beda. Nah, mau percaya yang mana? Gitu aja. Gitu aja. Karena saya percayanya waktu pertama kali saya bertobat, ya karena Isa Al-Masih. Saya nggak kenal Yesus Kristus dulu. Tapi ketika saya baca Alkitab, saya sadar kisah yang benar adalah dalam Alkitab. Udah titik. Ya,
kisah yang benar dalam Alkitab. Ini kisahnya apapun itu, ya terserah. Saya udah nggak percaya. Ya. Bagaimana dengan Al-Quran yang dalam bahasa Inggris? Yesus Kristus itu di situ tertulis Isa Al-Masih di situ tertulis Jesus Christ. Nah itu oknumnya beda lagi tuh berarti. Ya. Gimana tuh? Lalu kemarin rame-rame begitu ya. Ada pengumuman libur untuk tahun depan. Ada 27 hari libur. Dan nama Isa Al-Masih mau diganti nama Yesus Kristus. Oh, pada senang, ya. Terus ada yang juga pada marah. Enggak perlu senang amat dan enggak perlu marah-marah amat, itu biasa aja. Ya. Simple aja. Jika namanya Isa, ya berarti berkarya atas nama Isa. Esensinya enggak berubah. Jika memang nanti terganti dengan nama Yesus Kristus, juga biasa aja, ya. Nama itu enggak berubah esensinya, tetap Tuhan. Ya, mereka kan panik, namanya Isa, harusnya bukan Isa Yesus, kebangkitan Isa Al-Masih lah, kematian dan sebagainya, harusnya Yesus Kristus. Ya nggak apa-apa juga, malah semakin bagus kan buat pemberitaan kabar baik. Ya, nama Yesus Kristus berkumandang mungkin sampai ke istana negara. Biasanya Isa Al-Masih. Terus tiba-tiba Yesus Kristus. Coba bayangkan para pejabat-pejabat negara mengatakan di mulutnya Yesus Kristus. Iya kan? Bukan anak Tuhan, tapi dia bilang, ini hari apa ya? Kok libur ya? Ini kenaikan Yesus Kristus. Nah, muncul. Ambil positifnya. Yang menggunakan pemberitaan kabar baik dalam nama Isa yang bersyukur. Yang nama Yesus lebih bersyukur. Yang terpenting di sini saya mau menyampaikan, esensinya enggak berubah. Mau pakai nama apa, ya, Tuhan kita itu bisa menggetarkan. Nah kalau di Sunda, Gusti Allah. Di Ambon apa? Tete manis. Kuasanya nggak berubah itu, dipanggil apapun. Ya, jadi oknumnya sama, kisahnya beda. Tapi saya sekarang percaya dalam kisah Alkitab, titik, nggak ada lagi. Ya terserah ini mau kisah apa, saya nggak percaya. Tapi oknumnya sama, karena saya nggak percaya ada dua orang yang dilahirkan dari Roh Kudus. Ada dua orang yang suci di dunia. Dan misalkan ada oknum yang berbeda lagi, ingat di Al-Quran begitu banyak kisah-kisah, di Islam begitu banyak kisah-kisah para nabi, di Kristen juga banyak. Emang dikira kisahnya sama? Beda semua, dari Adam misalkan. Adam diusir di Firdaus. Menurut Islam Firdaus di surga. Kristen memang Adam diusir dari Firdaus, tapi Firdaus bukan ada di surga, di bumi. Kisahnya udah beda. Ya. Adam menjadi ya tulang punggung ya penyembahan ketika itu. Semua diminta bersujud kepada Adam. Di Kristen enggak begitu. Kisahnya beda tuh. Apakah ada dua Adam yang dibuang dari Firdaus ke dunia ini? Kan enggak, satu. Tapi kisahnya beda. Nah apapun kisah para nabi, juga Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dalam agama selain Kristen, saya enggak percaya. Saya hanya fokus di sini, oknumnya tetap satu. Contoh lagi, misalkan Salomo. Semua nabi deh sebutin, semuanya ada kisah dan kisahnya enggak mungkin sama. Salomo. Sejak kapan Salomo bisa bicara dengan para jin dan punya pasukan jin? Dia bisa bicara dengan hewan, dia bisa bicara dengan pohon. Bahkan di Indonesia ini luar biasa. Candi, saya mau nyebutin nanti disangkanya iklan. Ya. Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman. Wah hebat kan? Kisahnya beda. Dia menceritakan oknum yang sama. Ya saya hanya fokus ke oknumnya dengan cerita yang ada di Alkitab. Daud juga sama. Ishak, belum Nabi Idris dalam Islam. Kristen di dalam Alkitab disebut Henok. Namanya beda tapi oknumnya sama. Ya, kayak Yesus, Isa, Yohanes, Yahya, kayak begitu aja. Yitro, Su'aib,
Yaitu kan mertua Musa disebutnya. Ini Syuaib. Ya, kisahnya beda. Dia mau mengisahkan tentang Salomo, tapi kok begitu? Ya saya nggak percaya, saya percayanya sekarang menurut Alkitab. Mau percaya Alkitab atau percaya yang lain? Nah, kalaupun ada yang membanding-bandingkan kisahnya, karena kisahnya itu akhirnya orang itu mengatakan oknumnya berbeda, saya tetap hargai. Saya tetap hormati, ya. Tapi bukankah perbedaannya cuma sedikit, tapi persamaannya begitu banyak. Perbedaannya cuma dia nggak mati di kayu salib, dia dilahirkan di bawah pohon kurma, ibunya bernama Maryam, saudara Harun. Kayaknya perbedaannya cuma segitu doang deh. Persamaannya begitu banyak. Dia kalimatullah, dia rohullah, dia tahu hari kiamat, dia suci, ya, dia terkemuka di dunia dan di akhirat dan lain sebagainya. Persamaannya begitu banyak. Tapi perbedaannya yang sedikit itu menjadikan oknum ini bisa berbeda. Tetap saya hargai. Tapi keyakinan saya tetap teguh bahwasannya semuanya itu tokohnya cuma satu, kisahnya yang berbeda, dan saya hanya percaya yang ada dalam Alkitab. Beres. Sudah selesai?